Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Debi Rianti dengan NIM 211061168 dari kelas Hukum Internasional Publik H, Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, ingin menjelaskan mengenai analisis kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi antara Israel dengan Palestina. Pada dasarnya, tugas suatu negara sebagai bagian dari subjek hukum internasional adalah untuk melindungi, menjamin, dan memenuhi hak asasi manusia, di mana menurut Universal Declaration of Human Rights dan instrumen hukum internasional lainnya, setiap negara diwajibkan untuk menghormati hukum hak asasi manusia tanpa terkecuali. Namun dengan banyaknya pengaturan hukum tersebut, tidak memungkinkan pula untuk tidak terjadinya kasus pelanggaran HAM di seluruh dunia. Dalam hal ini, salah satu kasus pelanggaran hak asasi manusia terjadi di wilayah Timur Tengah antara Israel dengan Palestina yang menimbulkan banyak korban di Palestina, diantaranya termasuk ribuan anak-anak, wanita, bahkan relawan. Sengketa awal antara Israel dan Palestina terjadi karena adanya bentrokan yang melibatkan pengunjuk rasa dari Palestina dan polisi Israel pada Mei 2021. Bentrokan tersebut merupakan akibat dari rencana pengusiran beberapa warga Palestina yang bermukim di Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur oleh Mahkamah Agung Israel. Sengketa internasional antara Israel dan Palestina merupakan sengketa yang paling lama berlangsung di wilayah Timur Tengah. Bahkan sebelum akhirnya negara Israel pada tanggal 14 Mei 1948 yang menyebabkan tidak lain adalah mengenai perbatasan wilayah, yaitu perebutan jalur Gaza yang masing-masing negara mengklaim daerah tersebut menjadi bagian dari wilayah negara masing-masing. Maka dari itu, adanya hukum internasional memiliki peran yang cukup penting dalam membantu menyelesaikan sengketa antara dua negara ini. Peran yang dimainkan hukum internasional dalam menyelesaikan suatu konflik internasional adalah dengan memberikan aturan-aturan pokok kepada negara tersebut. Tidak semata-mata mewajibkan penyelesaian secara damai, namun juga memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada pihak yang bersengketa untuk menerapkan atau memanfaatkan mekanisme penyelesaian yang ada, baik dalam piagam PBB, perjanjian, atau konvensi internasional di mana negara-negara tersebut mengikatkan dirinya. Peran dan penerapan hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa bukan merupakan hal yang utama, melainkan hanya suatu alternatif. Hukum internasional menyadari bahwa cara-cara lain yang dipilih oleh para pihak, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan lainnya, adalah cara yang dianjurkan terlebih dahulu. Dalam hal ini, tujuan akhir dari penyelesaian hukum internasional secara damai dan tidak menghendaki penyelesaian secara kekerasan atau melalui militer. Berdasarkan pada poin 5 The Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency, tindakan yang dilakukan oleh tentara Israel dikategorikan sebagai kejahatan perang atau war crimes dalam Statuta Roma 1998. Sehingga demikian, kejahatan perang yang dilakukan oleh antara Israel terhadap anak-anak dan perempuan Palestina dapat diusut dan diperiksa ke Mahkamah Pidana Internasional karena tindakan tersebut merupakan kejahatan perang yang termasuk dalam yurisdiksi dari Mahkamah Pidana Internasional. Meskipun kejahatan perang tersebut dilakukan di wilayah teritorial Israel yang mana bukan merupakan negara yang ikut meratifikasi Statuta Roma 1998, akan tetapi kejahatan yang dilakukan termasuk dalam kategori international crime. Maka berdasarkan prinsip universal yang dikenal dalam hukum internasional, semua negara termasuk di dalamnya pengadilan internasional memiliki yurisdiksi terhadap pelaku tanpa memperhatikan nasionalitas para pelaku maupun tempat dilakukannya kejahatan tersebut. Dan hal ini tidaklah bertentangan dengan hukum internasional. Tujuan utama PBB pada hakikatnya adalah untuk melindungi umat manusia dari bahaya ancaman perang. Adapun andil yang diambil PBB dalam menengahi penyelesaian kasus antara Israel dengan Palestina hanyalah sebagai mediator yang berusaha untuk mendinginkan situasi antara Palestina dan Israel. Mediasi yang diterapkan oleh PBB adalah usaha diplomatik yang ditujukan untuk penyelesaian kasus agar tidak berlarut-larut. PBB menawarkan tempat serta sarana mediasi bagi konflik ini. Keanggotaan negara-negara Liga Palestina dan Israel di PBB merupakan senjata terbesar bagi PBB untuk membawa upaya penyelesaian kasus ini menjadi masalah internasional yang diperhatikan oleh dunia internasional. Perundingan aktor kunci selalu dikedepankan oleh PBB, serta PBB juga menjadi pengawas dalam konflik bersenjata yang terjadi.
Dalam hal ini, PBB berharap dengan dilakukannya diplomasi serta perundingan kasus yang terjadi antara Israel dengan Palestina dapat menemukan jalan tengah dan segera mengakhiri konfliknya. Demikian pemaparan kasus yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.